Pengertian analisis common size merupakan sebuah analisis di mana dirancang dengan langkah menghitung setiap rekening pada laporan laba rugi serta neraca menjadi proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi ataupun dari total aktiva untuk neraca. Selanjutnya, common size statement. Yang pertama, komposisi investasi, yaitu gambaran umum mengenai pos relatif aktiva lancar terhadap aktiva tak lancar. Yang kedua, struktural modal, yaitu hubungan antara utang perusahaan terhadap modal sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan rumus menghitung common size. Yang pertama, kita harus melampirkan nilai total kewajiban, total penjualan bersih, dan total aset dengan 100% sebagai dasar pembanding. Lalu ada langkah berikutnya, yaitu kita membagi seluruh rupiah dari setiap item pos aset dengan total nilai aset. Kemudian, membagi jumlah rupiah setiap item pos kewajiban dengan total nilai kewajiban. Dan juga membagi setiap item pos laba rugi dengan total nilai penjualan bersih. Setelah itu, hasil pembagian dikalikan dengan 100% untuk memperoleh rasio dari setiap pos atau komponen yang ada di dalam laporan keuangan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian rumus menghitung common size. Rumus umum yang digunakan yaitu jumlah rupiah setiap komponen dibagi dengan total dari kelompoknya masing-masing, kemudian dikalikan dengan 100%. Lalu ada rumus common size pada laporan neraca. Untuk aktiva, rumusnya komponen aktiva dibagi dengan total aktiva dikalikan dengan 100%. Berikutnya, untuk liabilitas atau pasiva, rumusnya komponen liabilitas dibagi dengan total pasiva dikali dengan 100%. Dan kemudian untuk ekuitas, rumusnya komponen ekuitas dibagi dengan total pasiva dikalikan dengan 100%. Selanjutnya, kita beralih ke rumus common size pada laporan laba rugi. Rumusnya yaitu komponen laba rugi dibagi dengan pendapatan dikalikan dengan 100%. Ini laporan laba rugi PT BRI Syariah periode 2011 hingga 2015 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah. Ini laba rugi common size PT BRI Syariah periode tahun 2011 hingga 2015. Hasil analisis common size pada laporan laba rugi PT Bank BRI Syariah Tbk periode 2011 hingga 2015. Interpretasinya pada tahun 2011, total pendapatan pengelolaan dana selaku mudarib mencapai 1.046.062.000. Pendapatan ini terdiri atas 44,16% hak pihak ketiga terhadap bagi hasil 55,84% hak bagi hasil milik bank, serta 9,15% pendapatan usaha lainnya. Dari total tersebut, 62,2% dialokasikan untuk beban usaha, 0,48% untuk cadangan penyisihan, dan 1,11% untuk laba usaha. Sementara itu, 1,60% merupakan pendapatan non-usaha, neto 0,8% beban pajak penghasilan, dan 1,11% laba komprehensi tahun berjalan. 2012, total pendapatan meningkat menjadi 1.338.401.000 dengan komposisi 39,42% hak pihak ketiga atas bagi hasil, 60,58% hak bagi hasil milik bank, dan 55,44% pendapatan usaha lainnya. Beban usaha mencapai 9,80%, cadangan penyisihan 0,53%, laba usaha 10,31%, serta pendapatan non-usaha neto 2,70%. Beban pajak penghasilan mencapai 7,61% dan jumlah laba komprehensi tahun berjalan sebesar 7,61%. Tahun 2013 mencatat total pendapatan sebesar 1.737.511.000 dengan porsi 44,00% hak pihak ketiga atas bagi hasil, 56,00% hak bagi hasil milik bank, dan 53,33% pendapatan usaha lainnya. Beban usaha tercatat sebesar 10,58% cadangan penyisihan, 0,27%, laba usaha 10,58%, pendapatan usaha neto 3,13%, serta beban pajak penghasilan 7,46%. Pada tahun 2014, total pendapatan meningkat menjadi Rp2.056.602.000 dengan 8,37% hak pihak ketiga atas bagi hasil, 51,63% hak bagi hasil milik bank, dan 60,61% pendapatan usaha lainnya. Beban usaha mencapai 9,81%, cadangan penyisihan 0,47%, laba usaha 10,28%, pendapatan non-usaha neto 3,40%, serta beban pajak penghasilan 7,61%. Laba komprehensif tahun berjalan sebesar 7,61%.
Pada tahun 2015, total pendapatan meningkat signifikan menjadi Rp2.424.752.000 dengan 42,37% hak pihak ketiga atas bagi hasil, 57,63% hak bagi hasil milik bank, dan 58,39% pendapatan usaha lainnya. Beban usaha mencapai 9,42%, cadangan penyisihan 0,42%, laba usaha 10,59%, pendapatan non-usaha neto 3,16%, dan beban pajak penghasilan 6,17%, laba komprehensif tahun berjalan juga sebesar 6,17%. Selanjutnya, kesimpulan, analisis common size memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur keuangan perusahaan dengan menampilkan setiap komponen laporan keuangan dalam bentuk persentase terhadap totalnya. Melalui metode ini, perusahaan dapat dengan mudah membandingkan kinerja antar periode maupun antar perusahaan, serta menilai efisiensi dan proporsi penggunaan aset, kewajiban, dan modal secara keseluruhan.